Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan membahas pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 10 sampai tanggal 16 September tahun 2023. Ada 3 pertanyaan yang diajukan dan semuanya ini merupakan penjabaran dari Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Tidak usah kita berlama-lama, kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang ada. Pertanyaan nomor 1. Apa yang kita pahami tentang tema Allah merekah-rekahkan kebaikan menurut perikop Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Yang kedua, bagaimana sebagai orang percaya kita menyikapi realita hidup di mana kebaikan meredup dan diganti dengan sikap mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, berikanlah contoh konkret bagaimana penyertaan Tuhan Allah dalam hidup kita yang mengubah dari hal yang mustahil menjadi kenyataan. Kesaksian hidup mengenai penyertaan Tuhan. Saudara sekalian, 3 pertanyaan ini sangat menarik untuk kita dalami bersama. Dengan menjawab 3 pertanyaan ini, kita semakin memahami teks Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Dan kita juga semakin memahami bagaimana pesan teks ini diaplikasikan di dalam kehidupan dewasa ini. Nah, 3 pertanyaan ini yang diajukan di sini membuat kita semakin mengerti pesan dari teks Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama. Apa yang kita pahami tentang tema Allah merekah-rekahkan kebaikan menurut perikop Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kata merekah-rekahkan. Di dalam teks Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21, kata merekah-rekahkan kita temukan di dalam ayat yang ke-20. Kata itu diucapkan langsung oleh Yusuf. Kita tahu bersama bahwa Yusuf adalah anak dari Yakub dan istrinya Rahel. Rahel melahirkan 2 anak bagi Yakub. Yang pertama adalah Yusuf dan yang kedua adalah Benyamin. Ketika Rahel melahirkan Benyamin, dia meninggal dunia setelah dia melahirkan Benyamin. Nah, kita membaca dalam ayat yang ke-20 ucapan dari Yusuf, anak dari Yakub dan Rahel. Demikian kata Yusuf, memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekah-rekahkannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu hidup bangsa yang besar. Itu yang diucapkan oleh Yusuf. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata merekah-rekahkan itu memiliki 5 arti. Yang pertama, menyusun baik-baik. Kalau kita mengarang, kemudian kita menyusun dengan baik karangan kita, itu namanya merekah-rekahkan. Yang kedua, mencari akal atau ikhtiar atau daya upaya. Yang ketiga, memikirkan sesuatu. Merancang, merencanakan, itu namanya merekah-rekahkan. Yang keempat, membayangkan, ya. Membayangkan dalam angan itu dapat disebut merekah-rekahkan. Yang kelima, menduga atau mengira-ngirakan. Itu juga dapat disebut merekah-rekahkan. Nah, dari kelima arti kata merekah-rekahkan, mana yang tepat pengertiannya dalam konteks bacaan kita? Saudara, kita harus melihat konteks yang melatar belakangi mengapa Yusuf berkata seperti itu. Ketika Yusuf masih muda, berusia 17 tahun, Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Sebab dari semua anak Yakub, Yakub ini memberikan
perhatian yang spesial kepada Yusuf. Bayangkan saudara sekalian, Yusuf dibelikan jubah yang mahal, sementara anak-anak Yakub yang lain tidak dibelikan atau tidak dibuatkan jubah yang mahal. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 4, di sini tertulis, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi tindakan Yakub membuatkan jubah yang mahal bagi Yusuf itu melahirkan iri hati dari saudara-saudara Yusuf. Jadi Yusuf dibenci karena iri hati. Dalam Kejadian 37 ayat 3 disebut, Yakub membuat bagi Yusuf jubah yang maha indah. Maha indah, saudara sekalian. Nah, hal inilah yang memicu iri hati dari saudara-saudara Yusuf. Pemicu kedua kebencian saudara-saudara Yusuf adalah karena mimpi Yusuf dan perkataannya. Yusuf 2 kali bermimpi. Dan mimpinya itu tidak bisa diterima oleh saudara-saudaranya. Mimpi yang pertama, mereka sedang berada di ladang, mengikat berkas gandum. Yusuf mengikat berkas gandumnya, saudara-saudaranya juga mengikat berkas gandumnya. Tiba-tiba berdiri tegaklah berkas gandum Yusuf. Tidak lama berselang, berkas gandum dari saudara-saudara Yusuf datang tunduk menyembah di bawah berkas gandum dari Yusuf. Saudara-saudara Yusuf marah atas mimpi ini dan berkata, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Itu berarti mimpi ini langsung ditafsirkan oleh saudara-saudara Yusuf. Dan mereka mempercayai mimpi itu. Ya. Karena itu mereka marah pada Yusuf. Kalau mimpi itu dianggap sebagai bunga tidur, mereka tidak mungkin marah pada Yusuf. Tapi karena mereka mempercayai mimpi itu, maka mereka marah pada Yusuf. Seolah Yusuf punya ambisi untuk menjadi raja atas saudara-saudaranya. Dan mimpi Yusuf ini memicu kebencian. Mimpi yang kedua diceritakan oleh Yusuf begitu singkat. Mimpi yang kedua, Yusuf bercerita, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada Yusuf. Matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah Yusuf. Nah, mimpi ini dia tafsirkan oleh Yakub bahwa dirinya, ibunya, dan saudara-saudaranya sujud menyembah Yusuf. Dan karena itu Yakub menegur Yusuf. Mimpi macam apa itu? Mengapa kamu bermimpi seperti itu? Saudara, setelah peristiwa Yusuf menceritakan mimpinya itu, saudara-saudara Yusuf bermufakat membunuh Yusuf. Mereka menangkap Yusuf, membuangnya ke dalam sumur, kemudian menjualnya kepada kafilah orang Ismail, saudagar-saudagar Midian. Kemudian mereka menipu ayah mereka dengan melumuri jubah Yusuf dengan darah kambing dan mengantarnya kepada Yakub. Sehingga Yakub menyangka Yusuf telah dibunuh oleh binatang buas. Perhatikan, saudara sekalian, jalan hidup Yusuf. Saya mengajak kita semua merenung sejenak. Perhatikanlah, jalan hidup Yusuf. Saat dia berada di rumah ayahnya, dia bermimpi bahwa ayah, ibu, dan ke-11 saudaranya menyembah dia. Ya, itu ditafsirkan oleh Yakub. Matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah Yusuf. Itu berarti satu keluarga menyembah Yusuf. Dan hal ini menimbulkan kebencian dan mereka berikhtiar membunuhnya. Yang dimaksud adalah saudara-saudara Yusuf. Nah, ikhtiar itu kemudian berubah dengan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Sebelumnya memang harus dibunuh Yusuf ini, ya. Kebencian yang besar, Yusuf harus dibunuh. Tapi kemudian atas saran Ruben, jangan, lebih baik dia dimasukkan ke dalam sumur.
yang tidak berair. Nah, ketika Yusuf berada dalam sumur, datanglah pedagang Midian, kafilah Ismail, melewati tempat itu, dan Yusuf ditawarkan kepada mereka, Yusuf dijual kepada mereka, dan ketika di Mesir, pedagang-pedagang Midian ini menjual Yusuf kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Saya mengajak kita untuk membayangkan perjalanan kehidupan Yusuf. Yang pertama, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Yang kedua, dia hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya. Yang ketiga, dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Ya, yang keempat, dia dijual sebagai budak oleh saudaranya sendiri. Yang kelima, oleh pedagang-pedagang Midian, dia dijual kepada Potifar, seorang pegawai istana, kepala pengawal Firaun. Kalau engkau punya saudara dan engkau diperlakukan seperti itu, apa yang ada dalam dirimu? Besar kemungkinan Anda marah, dan bukan tidak mungkin Anda dendam. Saudara memperlakukanmu dengan buruk, pasti melahirkan kepahitan hati. Nah, jadi kalau Yusuf mau mengingat semuanya itu, mengingat ketika dia dibenci oleh saudara-saudaranya, mengingat ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, mengingat ketika dia dijual sebagai budak, ya, yang mengingat ketika dia di Mesir dijual sebagai budak kepada Potifar. Kalau semuanya itu diingat oleh Yusuf dan dia sakit hati terhadap hal itu, dia pasti akan membenci saudara-saudaranya. Pasti. Dia pasti akan balas dendam kepada saudara-saudaranya. Apalagi ketika di Mesir, dia sudah punya kuasa. Nah, dari pengalaman hidupnya ini, Yusuf berkata, ini yang menarik. Setelah dia mengalami kepahitan-kepahitan, kebencian, dia lewati, dia terancam mati, hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya. Ketika dia jumpa dengan saudara-saudaranya, di saat dia sudah menjadi penguasa, menjadi orang hebat di Mesir, ketika dia sudah sukses, dan saudara-saudaranya ketakutan di saat ayah mereka sudah mati, mereka takut Yusuf akan membalas dendam, karena secara manusiawi, itu yang paling masuk akal, disakiti oleh saudara, diperlakukan tidak manusiawi oleh saudara sendiri, nyaris dibunuh oleh saudara sendiri, dijual sebagai budak oleh saudara sendiri. Kalau itu dipikirkan dengan akal sehat kita, maka ikhtiar untuk membalas dendam itu pasti akan terjadi. Tetapi Yusuf mengucapkan kalimat ini, sesuatu yang di luar dugaan saudara-saudaranya. Yusuf mengucapkan kalimat ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Luar biasa saudara sekalian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap kamu. Apa yang kamu perbuat itu jahat adanya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan memahami latar belakang kisah Yusuf, kita pun paham bahwa mereka-rekakan yang dimaksud di sini artinya adalah merencanakan atau merancang. Ya, saudara-saudara Yusuf merancang yang jahat terhadap Yusuf, tetapi Allah merancang kebaikan bagi Yusuf. Rancangan saudara-saudara Yusuf adalah kejahatan, keji, tetapi rancangan Allah adalah kebaikan. Proses menuju kebaikan itu pahit. Yusuf menderita ketika dia menjalani proses itu. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Untuk sebuah kebaikan yang Allah rancang untuk hidupmu, ada proses yang akan kita lewati. Dan bukan tidak mungkin proses itu adalah penderitaan. Nah, kata mereka-reka dalam bahasa Ibrani, hasabah. Dari kata hasab artinya berpikir atau menyebabkan, yang kemudian diterjemahkan merencanakan. Ya, sampai di sini jelas maksud dari tema Allah mereka-rekakan kebaikan. Yang pertama, Allah merencanakan kebaikan bagi kita. Rancangan Allah bagi kita adalah rancangan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, proses hidup
dalam rancangan itu pahit dan menderita. Ibarat kata pepatah, di ujung rotan ada emas. Jadi untuk kebaikan kita, Allah memproses kita. Allah mengasah kita. Allah memproses kita. Dan proses itu, jalan yang harus kita tempuh adalah kepahitan hidup dan penderitaan hidup. Jadi jika kita berada dalam kepahitan hidup, jika kita berada dalam penderitaan hidup, jangan cepat-cepat menyalahkan Allah, seolah-olah Allah tidak peduli, seolah-olah Allah tidak mengasihi kita. Jangan. Yusuf mengalami kepahitan hidup. Yusuf mengalami penderitaan hidup. Proses itu dia jalani dalam ketaatannya kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Hasil akhir adalah happy ending. Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Yusuf menjadi orang hebat di Mesir. Yusuf sukses di tanah rantau Mesir. Jadi proses hidup dalam rancangan itu memang pahit dan menderita. Tetapi hasil akhirnya adalah baik. Yang ketiga, kebaikan Allah itu dinikmati oleh orang yang bertekun di jalan Allah. Jadi kalau kita bertekun di jalan Allah, sekalipun kita mengalami kepahitan hidup dan penderitaan hidup, maka kita akan menikmati kebaikan Allah. Ini pelajaran yang sungguh luar biasa bagi kita, dan ini yang boleh saya share untuk menjawabnya. Nomor 1, memahami kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sebagai orang percaya kita menyikapi realita hidup di mana kebaikan meredup dan diganti dengan sikap mementingkan diri sendiri. Kebaikan meredup, berganti sikap mementingkan diri sendiri. Nah, bagaimana orang percaya menyikapi tentang hal ini? Saudara, sikap mementingkan diri sendiri atau yang sering juga disebut egois, itu merusak diri kita sendiri. Dan bukan cuma merusak diri kita sendiri, itu juga merusak lingkungan di mana kita berada. Merusak relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Mementingkan diri berpotensi memecah persatuan. Mementingkan diri sendiri berpotensi memecah kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan yang dibangun itu bisa pecah, bisa berantakan jika di situ ada yang mementingkan diri sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Itu berarti kita butuh orang lain. Karena itu jangan egois. Jika kita membantu orang lain, maka orang lain juga akan membantu kita. Jika kita tidak membantu orang lain, bagaimana mungkin orang lain tergerak hatinya untuk membantu kita? Kesadaran ini harus ada pada kita, karena kita adalah makhluk sosial. Nah, sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi sikap mementingkan diri sendiri? Saya mencatat ada 7 hal penting. Bagaimana kita menyikapi mementingkan diri sendiri agar kebaikan itu tidak meredup. Saya harap kita memperhatikan hal ini satu persatu. Sikap nomor 7 itu penting untuk mendapat perhatian kita. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, mulailah berbagi dengan orang lain. Ya, mulailah berbagi dengan orang lain. Luangkan waktu untuk orang lain dan sediakan tempat untuk orang lain dalam hidup ini. Jadi hidup jangan cuma untuk diri sendiri. Kita harus berbagi dengan orang lain. Meluangkan waktu kita untuk orang lain. Kemudian menyediakan tempat bagi orang lain. Ketika orang lain curhat pada kita, kita memberi ruang untuk mendengar curhat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah berbagi peran dan tempat dengan orang lain. Jadi ketika kita beraktivitas, jangan segala-galanya berpusat pada diri kita sendiri, lalu orang lain tidak mendapatkan peran di situ. Kita harus berbagi peran dengan orang lain. Berbagi tempat dengan orang lain. Jangan serakah di dalam menjalani kehidupan. Ingat, orang-orang dari sekitar kita juga harus mendapatkan peran sehingga mereka bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, mulailah peduli dengan keinginan orang lain dan dengarkan pendapat mereka.
Bertumbuhlah sebagai pribadi yang punya empati. Orang yang punya empati itu, dia selalu membayangkan, andai kata saya menjadi orang itu, bagaimana perasaan saya? Bagaimana sikap saya? Bagaimana pikiran saya? Itu orang yang punya empati. Karena itu orang yang punya empati, dia banyak mendengar daripada berbicara. Yang keempat, bantulah orang lain tanpa pamrih. Jadi membantu orang itu jangan mengharapkan balasan. Bantulah dengan setulus hati. Membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itu sangat penting. Di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 7, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini. Camkan ini baik-baik. Berbahagialah orang yang murah hati. Karena apa? Karena mereka beroleh kemurahan. Dengan kata lain, bagaimana mungkin engkau mendapatkan kemurahan hati dari orang lain jika engkau tidak menabur kemurahan hati? Yang kelima, belajarlah menahan emosi. Sebab emosi yang ditumpahkan membuat hubungan Anda dengan orang lain menjadi renggang. Ya. Jadi untuk memadamkan egoisme, jangan sedikit-sedikit emosi. Belajarlah untuk mengendalikan emosimu. Yang keenam, belajar mengalah. Tidak ada salahnya sekali-sekali mengalah dalam hal berpendapat. Sesekali abaikan orang yang tidak sopan dan kasar. Berfokuslah pada hal yang mendatangkan kedamaian. Ingat pesan Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan yang ketujuh, berkomitmenlah menjadi pribadi yang berfokus pada kebaikan. Ya, berkomitmenlah menjadi pribadi yang berfokus pada kebaikan dan menanggalkan sikap mementingkan diri sendiri. Jika engkau membangun komitmen itu, niscaya engkau akan bertumbuh sebagai pribadi yang tidak egois, pribadi yang selalu menabur kebaikan di dalam kehidupan. Saudara sekalian, demikianlah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2 yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Berikanlah contoh konkret bagaimana penyertaan Tuhan Allah dalam hidup kita yang mengubah dari hal yang mustahil menjadi kenyataan. Ya, kesaksian hidup mengenai penyertaan Tuhan. Pertanyaan nomor 3 ini menarik saudara sekalian. Kita dimintakan untuk memberikan kesaksian hidup. Termasuk saya yang berbicara saat ini. Saya harus bersaksi tentang penyertaan Tuhan Allah dalam hidup yang mengubah dari hal yang mustahil menjadi kenyataan. Hal yang mustahil menjadi kenyataan. Saudara, Allah itu adalah Allah yang bekerja dalam pelbagai peristiwa. Ya. Dalam pelbagai peristiwa Allah itu bekerja untuk apa? Untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Ada hal yang bagi kita itu mustahil. Tapi kemudian kita sadar, kita bisa melewati hal yang mustahil itu. Saya pernah mengalami tentang hal itu. Saya mengalami peristiwa tenggelam di kapal jam 11 malam di perairan dekat Pulau Biaro. Setelah kami berangkat dari Manado, kapal yang kami tumpangi ditabrak oleh kapal yang lain, ditabrak dari belakang, dan kami tenggelam. Kami berada di laut. Dan dari jam 11 malam, kami terapung di laut. Kami saat itu ada beberapa orang penumpang. Di sekitar kami sudah ada mayat yang timbul di permukaan laut. Saya sempat mengikat seorang ibu yang telah meninggal di papan yang saya lihat dekat dengan ibu itu. Saya ikat di situ. Dan itu pengalaman yang luar biasa saudara sekalian. Sebuah pengalaman yang saya tidak berpikir, sebuah pengalaman yang pahit. Perjuangan antara hidup dan mati. Ya. Bayangkan kami tenggelam jam 11 malam. Selama berjam-jam kami terapung di laut. Waktu malam. Dan ketika saya tengah ke langit, ada bulan sepenggal yang menjadi cahaya kami di perairan itu. Di saat kami terapung-apung di situ,
kami berpikir, apakah ada orang yang bisa menyelamatkan kami? 1 jam kami menunggu, tidak ada pertolongan. 2 jam kami menunggu, tidak ada pertolongan. 3 jam kami menunggu, 4 jam, 5 jam, tidak ada pertolongan. Saudara, beberapa orang mulai frustrasi, beberapa orang mulai panik, berteriak-teriak, menyalahkan kapal yang menabrak kami. Kemudian lama-kelamaan menjadi sunyi, dan masing-masing orang berpikir bagaimana mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Ada yang mengusulkan mereka akan berpisah dari kami yang saat itu berada di rakit tubuh kami, sebagian di laut dan sebagian di atas permukaan laut. Air itu sampai di sini menutupi diri kami. Nah, saudara sekalian, beberapa jam kami ada di situ. Kemudian sampai pagi tidak ada juga pertolongan. Nanti pada jam 9 pagi, tiba-tiba kapal yang menabrak kami itu datang mendekati kami. Itu berarti dari jam 11 sudah ada 10 jam kami terapung-apung di laut. Kapal itu mendekati kami dan kemudian kami ditolong dan kami sampai di daratan. Saudara sekalian, itulah kepahitan hidup yang saya alami. Dan bukan tidak mungkin saudara juga pernah mengalami kepahitan hidup, pernah mengalami penderitaan hidup. Sesuatu hal yang tidak mungkin. Menurut logika kita akan selamat, kita akan ditolong. Tetapi penyertaan Tuhan terasa ketika kita mendapatkan pertolongan dari orang atau siapapun yang tidak kita duga. Banyak hal dalam hidup ini yang dapat kita ceritakan. Sembuh dari penyakit, bisa melanjutkan studi, padahal sebenarnya biaya untuk studi itu besar, tetapi kita bisa mengatasinya, atau ada pertolongan dari orang sehingga kita boleh studi dengan baik. Semua itu adalah bagian dari rancangan kebaikan Tuhan. Allah merekah-rekahkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ada yang mendapatkan kemudahan, mendapatkan pekerjaan, ada yang mendapatkan jabatan strategis, ada yang berada di tengah penderitaan hidup, kemudian ada pertolongan dari orang lain. Jadi cara Allah bekerja itu sungguh luar biasa. Allah bekerja melalui apa yang ada di sekitar kita. Dan semuanya itu Allah lakukan untuk kebaikan kita. Nah, keyakinan ini harus ada pada kita. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita bisa bersaksi tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa kita tidak sendiri menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan yang menyertai kita. Masih ingat cerita anak sekolah minggu? Seekor harimau yang lapar hendak menerkam seorang anak kecil. Anak kecil ini berlutut dan berdoa. Dan doanya adalah doa makan. Ya Bapa, berkatilah makanan dan minuman ini. Amin. Ajaib. Harimau yang lapar itu meninggalkan anak ini. Saudara, cerita ini ada cerita yang lucu dalam pendengaran kita. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa menggunakan apa saja untuk menolong kita. Allah dengan kuasanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Melangkahlah dalam keyakinan ini. Kemanapun engkau melangkah, yakinilah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Engkau sedang disertai oleh Allah. Pegang keyakinan itu, Tuhan Allah menyertaimu senantiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Mintalah hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita untuk memahami kebenaran firman-Nya dan menolong kita untuk melaksanakan kebenaran firman ini di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.